Ya, sudah diqodokan Allah. Tinggal nunggu tanjisnya, takdirnya. Walaupun nanti ada kebalikannya antara Imam Asy'ari dan Maturidi. Kalau kita Asy'ari, apa? Qadha itu yang sudah ada, ya, apa? Belum kejadian. Kalau sudah kejadian namanya takdir. Kebalikan, ya, Maturidi. Kalau takdir itu, iya, sudah ada, tapi belum kejadian. Kalau udah kejadian baru namanya qadha. Ya, itu saja. Nah, sebagai tambahan pengetahuan. Nah, jadi udah jangan bingung-bingung, jangan berantem. Udah ngaji nggak usah berantem. Oh, kau kayak gitu? Ya mudah-mudahan benar bilang. Dah. Apalagi banyak-banyak bercanggah. Kalau mulai sih, ya jangan banyak bercanggah. Nah, jadi kun fayakun, ada maka ada. Hanya begitu saja Allah. Nggak banyak proses-proses. Kita coba buat bakwan ibu. Jadi bakwan, jadi bu. Insya Allah jadi-jadian. Sihirnya itu kalau kayak gitu. Simsalabim. Nah, abrakadabra. Datang Pak Tarno. Ayo jadi apa? Ayo, payahlah. Kan gitu ya. Hai anak Adam, apabila adalah katamu baik ucapan kita, ya, memukau, dan amalmu itu jahat, maka engkau penghulu munafik, naudzubillah. Coba yang disinggung siapa? Ya para pemimpin, baik pemimpin daerah, pemimpin bangsa, pemimpin dunia, apalagi pemimpin agama. Ya. Ini maka saya bilang, ini kita main tabok aja ini. Nah, jadi yuk merasalah kita tertabok, terpukul. Ya, bisa kita cakap baik, tapi di sebalik itu, apakah juga amal kita baik? Nah, itu perlu kita bertanggungjawabkan dan perlu kita fikirkan. Ya, jangan cakap aja baik, tapi kenyataan naudzubillah buruk. Dan apabila adalah zahirmu itu baik, sehat, ya, jasmaninya, dan batinmu itu jahat, maka engkaulah daripada segala orang yang binasa lagi menipu mereka itu akan Allah Ta'ala, naudzubillah. Padahal Allah Ta'ala itu menipu akan mereka itu. Maka tiada menipu mereka itu melainkan diri mereka itu jua, padahal mereka itu tiada tahu. Ini An-Naml 50. Wa makaru makron. Mereka membuat suatu makar, tipuan. Wa makarna makron. Kami juga bikin makar, kata Allah. Jadi nanti kalau kita ikutin dai-dai kita yang memang mereka tahu bagaimana makar-makar musuh Islam itu terhadap Indonesia sekarang ini, terhadap kita umat Islam, macam lah dibikin, ya, ngeri. Ya, makanya begini begitu saling, padahal Islam sama Islam tuduh menuduh. Ada memang itu kesengajaan, bukan tak sengaja. Maka kita waspadalah. Jangan wis podo. Jangan wis podo. Sama saja, enggak sama. Maka waspada. Nah itu. Jadi mereka bikin makar, kami pun bikin makar, kata Allah. Wahum la yash'urun. Mereka enggak sadar, mereka enggak tahu. Ya, dan banyak sudah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Naml 50. Nah, nyambung itu ya. Hai anak Adam,
Tiada masuk surga melainkan orang yang merendahkan diri karena membesarkan akan daku. Jadi apa? Orang sombong nggak masuk surga. Ya, orang sombong nggak masuk surga. Jadi apa? Udahlah, kita rendah hati aja. Tawadhu', rendah diri sama Allah. Ya, nurut, nunduk, patuh. Takwa lah itu. Ya, kalau orang sudah bertakwa, dia rendah diri sama Allah, pasti rendah hati sama sesama. Masuk surga. Jadi syarat masuk surga, usah mentiko. Ada bahasa mentiko sini? Usah sombong-sombong lah. Gitu ya. Makanya tebar senyum. Kan gitu ya. Jangan tebar pesona. Siapa yang tebar pesona? Yang mau nyalek. Nah, ada yang mau nyalek ini? Ya. Nah, terserahlah. Mudah-mudahan sadar ngaji. Ya, udah ngaji sadar ya. Yang nyaleknya nggak apa-apa, kita dukung. Ya, memang maunya yang nyalek tuh yang mau ngaji. Cuman awas ya Ustadz ya. Awas Pak ya. Awas kalau udah berhasil, jangan sampai nggak ngaji. Kita demon bilang. Ya, tekan kontrak seperti itu. Daripada yang nyalek tuh, yang duduk nggak mau ngaji, ya kan? Lebih baik orang yang ngaji. Tapi jangan lupa kaji. Dan serta siang dan malam itu ingat ia akan daku. Siang malamnya selalu berzikir kepada Allah. Bu, ngantuk? Enggak. Ya, kalau masih menjawab berarti masih sadar, enggak ngantuk. Masih hidup. Jadi apa? Siang malam itu zikir sama Allah. Ya, capek mulut main hati. Udah enak itu, enak insyaallah. Tenang. Bokek enggak apa-apa. Kenapa? Ghinam billah. Dia kita kaya sama Allah. Allah enggak habis stoknya. Kalau gudang kebakaran habis stoknya. Ya kan? Dulu awal-awal corona orang borong ini, borong itu. Biasa panik. Kan gitu ya. Minyak mau naik, rame-rame. Ke galon minyak dulu. Kalau sekarang udah biasa. Ya. Jadi apa? Ya itu tadi, banyak zikir sama Allah siang malam. Mulut capek, main hati. Insya Allah, Allah udah bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kan Allah bilang, pasti. Coba yuk kita buktikan. Aku udah zikir, masih gerusa-gerusu juga, masih kacau juga. Cemana? Berarti mungkin belum betul zikir kita. Ya, saya katakan zikir itu tak perlu banyak. Apa? Coba berusaha untuk meresapi. Coba berusaha untuk meresapi. Apa? Subhanallah. Ya Allah, Engkau lah yang maha suci. Tak ada kekuranganmu ya Allah. Ya. Hambamu inilah yang sangat kotor, sangat kurang dengan segala macam ya bentuknya. Jadi apa? Berusaha untuk mendalami itu. Nanti lama-lama dapat rasa, meresapi bagaimana kalimat subhanallah diucapkan sekali saja, tapi masya Allah meresapnya ke dalam hati. Itulah bisa dari batin itu merasakan kita dekat kepada Allah, nanti tak sadar berurai air mata. Sadar ya Allah, hambamu ini kayak begini, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kekurangan, kok masih durhaka sih? Ya, kok masih jauh? Hanya dengan ucapan subhanallah, hati nanti terenyuh. Coba berusaha begitu ya untuk ke sana, pahami, resapi sedikit demi sedikit. Insya Allah. Ya, mohon maaf. Saya dengarkan lantunan Habib Sakop itu. Sakop biasa. Ada itu videonya 1 jam. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi, yuk bersalawat terus 1 jam lebih itu. Dan gak ada sponsor lewat. Saya aja bisa merasakan, ya Allah. Ya, amalan wali itu seperti itu. Ya, saya bisa merasakan.
nikmatnya mereka berselawat. Nggak ada capeknya. Itu. Jadi seperti itu ya. Supaya apa? Nggak nganggur. Jadi kenapa kok kita udah berzikir belum tenang? Karena kita belum berusaha untuk meresapi kalimat yang kita ucapkan. Nggak ikut suluk pun nggak apa-apa. Ya, berusahalah seperti itu. Insya Allah nanti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taulah hebatnya kalimat Allahu Akbar. Taulah bagaimana hebatnya Alhamdulillah. Taulah bagaimana ya berbagai macam zikir itu hebatnya untuk ya menusuk ke dalam hati, insya Allah. Nah, coba amalkan itu, dipraktekkan sedikit demi sedikit. Ya, berusaha untuk menghayati kalimat tersebut. Nah. Dan menegak ia akan nafsunya daripada segala keinginannya. Kenapa? Kalau namanya hawa nafsu itu ya buruk. Cegah itu. Ya, mohon maaf. Ini nggak tua, nggak muda. Kalau udah asyik gadget, HP, nggak usah cerita. Jadi kadang begitu. Ya, kok ada telepon masuk? Mualim gini-gini, nggak tahu saya. Sama sekali tak terpegang HP saya. Termasuklah kalau saya ngajar, hanya radius 10 km, nggak saya bawa itu HP. HP nggak saya bawa. Memang saya pantangkan. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini karena jauh. Saya bawa. Mana tahu. Ada macam-macam. Semalam saya tengok pulang. Hampir jam 12. Pak Isa, panggilan tak terjawab. Nah, ini pasti ada macam-macam ini. Ah, betul. Saya bel balik. Kenapa? Ada acara. Ya, apa diundang ulang tahun lembaga tahfiz. Nggak saya bawa HP itu. Kenapa? Itu bisa menjadi manfaat, tapi sebaliknya juga bisa mudarat. Awak disuruh dengarkan ceramah kah apa segala macam. Berarti apa? Tidak menghargai. Bagaimana nanti kalau saya dibuat oleh jamaah saya seperti itu? Jadi mohon maaf. Ya, mungkin banyak orang tidak suka dengan saya, dengan ketegasan saya. Saya nggak ada cerita. Walau itu guru, kalau HP bolak-balik berdering, dia sedang ngajar, diangkat. Apa adabnya dengan ilmu? Dan saya Nuruddin itu sangat marah. Ya, kalau guru salah. Tegas. Nanti kualat, enggak kualat. Ya, saya tidak takut, saya bilang. Saya tidak takut berseberangan ya dengan yang memang secara lahiriah itu menyalahi adab. Termasuk tadi, asal berdering HP, angkat. Ini sedang ngajar. Jadi kalau saya misalnya, ini HP berdering, saya angkat. Bapak ibu pasti tidak enak. Ada aja 2-3 kali. Pasti berkata-kata di dalam hati bapak dan ibu sekalian. Akhirnya apa? Pala bapak ibu sekali lagi bawa HP semua. Ya, sekali berdering 10 orang. Angkat. Cemana hati saya coba? Enak enggak? Nah, itu. Kenapa? Karena gurunya ngajari. Balas dendam lahirnya. Ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kayak gini saya bersyukur sekali. Ya, pemain tunggal. Kenapa? Nanti ada saatnya Bapak Ibu berbicara. Sekarang ini sayalah pemain tunggal, pembicara tunggal. Biarkanlah saya berbicara. Jangan disaingin. Ya, saya bolak-balik saya ingatkan itu. Omak-omak terutama. Maaf ya omak yo. Karena memang banyak ngaji omak-omak. Bapak-bapak kalau disental, awak mental nanti. Ya, ustadznya keras, pecat. Ya, pocat lah. Saya tak peduli. Kan gitu ya. Nah, jadi apa Bapak Ibu? Kadang ya yang tidak mengajarkan adab tuh si penyampai. Gitu ya. Ini keras dia, nggak apa-apa. Saya tidak takut kalau itu memang secara lahiriah
misalnya menyalahi adab syariat, ya, saya divonis durhaka, nggak apa-apa. Daripada saya nanti di sana dipersoalkan sama Allah dan Rasulnya. Biar. Atau dilaga-laga akhirnya. Oh ini kesana ini. Saya biasalah. Artinya beberapa kali ya saya berdoa, ya Allah, Allahumma arihil haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah hak yang hak itu. Ya. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, ada nyambung hati itu. Ya, kepada yang kita dilaga dengan guru lain misalnya. Saya terus terang aja gitu. Daripada nanti di sana jadi persoalan. Kan gitu ya, Bu ya? Daripada ibu ya lebih baik kayak gini. Ya, mau ngomong nanti ada masanya. Ini biarlah saya yang ngomong. Ya, udah Bu, jangan tegang kali Bu. Biar nggak ngantuk. Ya, nanti takut pula ngaji sama saya. Ya. Nggak usah takut, saya nggak pernah gigit, cuman nyubit. Nah, jadi menegah ia akan nafsunya daripada segala keinginannya yang tak baik, ya. Karena membesarkan akan daku, karena mentakzimkan Allah. Jadi apa? Kita ngaku hamba Allah, tapi kok macam-macam yang tak elok, tak baik. Takut kita sama Allah. Allah itu maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau Allah mau, habis kita. Takut kita, takzim kita dengan keagungan Allah. Apa? Teredamlah yang macam-macam itu yang tak baik. Karena membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pulangkan akan orang yang dagang. Apa? Orang berdagang kan keluar dari rumah, merantau sampai ke, tak pulangkan nanti. Kenapa? Kita ini kan bertransaksi dengan Allah. Kita berdagang kan? Nanti dihargai oleh Allah. Dibeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang-orang beriman apa? Diri kita. Diri kita ini dibeli sama Allah. Harta kita bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ya udah, kita buktikan saja. Diri kita yuk kita gadekan ke Allah. Harta kita yuk, ya, kita perjuangkan untuk agama Allah. Dan tidak ada sejarahnya orang pemurah tumpur, tidak ada. Kan gitu ya. Sayyidina Umar, waktu beliau sanggup, aku separuh hartaku. Apa katanya? Abu Bakar nggak bisa ngimbangin aku. Lalu ditanya, Umar, apa yang sisa? Ya udah, separuhnya lagi. Datang Sayyidina Abu Bakar, semua. Apa yang tinggal? Ya sudah, Allah dan Rasulnya. Masya Allah, udah. Berarti apa? Aku ngalah, nggak bisa akan ngimbangi Abu Bakar kayak Sayyidina Umar. Kan jantan kan, gentleman kan, gitu. Kalau kita mandang ada orang lebih hebat dari kita, kita akui, kita kalah. Ya sudah, fair, ya kan, jujur kan, sudah. Itulah agama. Itulah kejujuran yang sejati. Semua ada bidangnya masing-masing. Kullu syai'in maziyah. Semua itu ada kelebihannya. Maka apa? Kalau kita tengoklah kekurangan kita saja. Kalau mau nengok kelebihanlah orang. Jangan kelebihan kita. Nanti kepedean. Ya, nggak ada yang ngelebih-ngelebih kan? Kita jingkrak kan, salah nanti. Naudzubillah. Kita habiskanlah ya. Ya. Dan aku sentosakan orang yang fakir. Apa? Kalau fakir beriman, fakir sadar, fakir sabar. 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang yang kaya, yang beramal, yang berinfak. Maka Nabi yang terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa? Banyak pemeriksaan, banyak posnya, LPJ-nya panjang, kan gitu ya. Jadi miskin aja yuk bu, miskin yuk. Jadi jemplung surganya enak. Gimana Pak? Berani? Tak berjawab. Jadi malam, saya pun nggak berani. Sunnah Rasul. Apa? Oke.
Rasul pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku pada golongan dengan golongan orang-orang yang miskin. Sanggupkah Pak Ustadz, mualim, kiai? Kalau itu ilah, kecuali nggak sanggup. Ya, jadi mualim milih kaya apa miskin? Ya milih kaya lah. Bapak milih kaya apa miskin? Kurang kuat. Bu, milih kaya apa miskin? Tapi ikut Rasul. Rasul doanya minta miskin. Itulah yang tak sanggup. Kecuali, ya. Nah, jadi gitu, Bapak Ibu, kita betul umatnya Rasul. Jangan merasa kepedean udah ngikut Rasul. Sombong. Kan gitu ya? Sombong itu. Apa? Kita nggak wali, udah ikut amalan wali. Kita nggak nabi, ikut amalan nabi. Seberapa? Ya seberapalah persen. Gitu aja lah. Nggak usah meninggi, kajilah. Apalagi meninggi amal. Malu nanti kita sama sahabat. Kan gitu ya. Jadi apa? Orang fakir tak sentosakan, tak aman kan kata Allah. Fakir yang taat, fakir yang tahu diri, fakir yang nggak banyak ngeluh. Dan aku muliakan anak yatim. Ya. Nah, jadi apa? Fakir, anak yatim, sama-sama disuruh openi. Kita disuruh ngurusin. Bapak Ibu, banyak di daerah-daerah yang keliru. Anak yatim aja, anak orang miskin. Ya Allah, enak ya jadi anak yatim. Seolah-olah dia berpikir, kalau bapakku mati kan enak juga aku diundang ke sana kemari. Kan gitu ya. Nah itu. Maka tabungan di masjid kami itu anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim itu jatah mingguan ada, bulanan ada. Orang miskin tahunan. Ya kan? Padahal sama-sama disuruh ngopeni sama Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Jadi apa? Jangan menghardik anak yatim, jangan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Suruhlah memberi makan kepada orang miskin. Sama-sama disuruh kita menanggung jawabinya yang mampu ini. Jangan beda-bedakan, ya. Nah, kalau anak yatim, Allah alam di sini. Tempat kami, kata kami bilang, mumah mumuh. Tahu mumah mumuh, Bu? Udah penuh apa? Liber apa nama bahasanya? Luber. Kemana-mana berserakan udah. Saking satu hari kadang bisa 3 kali. Belum lagi 1 minggu. Gitu ya. Nah, orang miskin kapan? Nah, anak mereka saya perhatikan. Bapak Ibu, saya dulu diamanai orang. Nih Malim, bagi-bagi, saya bagi-bagi. Ada langsung nangis. Suwun jo, terima kasih, nangis. Itulah obat hati, Bu. Itulah obat hati. Biar tahu kita bagaimana banyak orang-orang yang tak teropeni oleh pemerintah. Katanya potong birokrasi. Tapi kalau nggak ada kakak, nggak dapat bantuan. Ayo, yang bohong siapa? Itu saya sering cerita kepada kepala desa, aparat tahu saya. Ya, ada ini bantuan bertumpuk-tumpuk. Coba kerjasama sama pemerintah desa dengan RT RW-nya yang baik. Itu ya nggak saling bertumpuk bantuan itu rata. Tapi kadang bandal, orang di atas tuh bandal. Ya, menang pangkat aja, menang jabatan. Betul. Ya, sampai ada kades itu dipanggil sama KPK. Ya, kami bilang menggik mentol. Ya. Apa? Semaput istilahnya. Itu ya. Kenapa? Gini. Gara-gara BLT. Ini ya, Covid. Yang mau dibagi 3.000. Jatah cuma 600. Coba cuman poning kepala. Nah, itulah tak mereka pikirkan tuh. Ya, aparat-aparat di bawah itu bagaimana pentingnya mereka menghadapi masyarakat. Nah, itu. Jadi apa? Sama-samalah. Ya, kita bantu mereka. Anak yatim kita urusi. Apa? Orang miskin juga kita ayomi. Dan adalah aku bagi anak yatim itu seperti bapak yang penyayang. Itu Allah mengibaratkan dirinya seperti itu.
Artinya apa? Kalau Allah saja begitu mengangkat dirinya sebagai orang tua dari yatim itu, bagaimana dengan kita diminta oleh Allah? Ya. Dan adalah aku bagi perempuan yang bujang. Itu perempuan yang bujang ini, ya nggak ada yang nggak ada suaminya, gitu ya. Ya mau janda mau gadis. Ya, Bu, janda bolong, rame nggak sini janda bolong? Hah? Nggak ada janda bolong juga kan? Bapak tahu kan janda bolong kan? Bunga, pohon bunga, bukan keladi, ada pohon bunga namanya janda bolong. Tala di sini belum ngetop, di Medan agak ngetop ya. Iya. Jadi seperti suaminya kata Allah. Artinya apa? Allah sangat perhatian. Jadi artinya apa? Kalian perhatian juga lah sama orang-orang yang tak punya suami. Jadi disuruh nikahin? Bukan. Ya, kalau bisa apa? Disuruh open, disuruh ngurusin. Karena nggak ada suaminya, mungkin kehidupannya agak ke bawah, agak menderita. Walaupun nggak semuanya terjadi seperti demikian. Bu Susi nggak ada suaminya. Ya kan, Susi yang di sana, Susi R, Susi Puji As, Tuti ada suaminya enggak? Enggak pernah nampak kan? Sukses kan? Kaya kan? Punya pesawat lagi. Itu lain jandanya. Kan gitu ya. Ini yang miskin-miskin lah, kan gitu ya. Disuruh open nih. Dulu kan ada Pak Apidato almarhum MZ kan. Janda sampai hafal orang kan. Tengoklah, jangan asal jando. Kalau kayo tak berani terima zakat. Dulu awak Pak Niti zakat, itu janda lah. Tengok rumahnya gini. Iya, di belakang gubuknya sekian rantai lagi sekian puluh meter atau ratus meter ada lagi tanahnya. Kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin penampilannya. Ya, jadi kaya, masih banyak tanahnya. Jadi hati-hati ya. Jadi bukan tengok miskin lahiriahnya, tengok punya harta enggak gitu. Jadi perlu ditanya, mualim. Nanti banyak emasnya. Ya, dimuk ya, di kaleng. Enggak usah lah sampai kayak gitu. Panitia zakat resek kali ya. Enggak sampai kayak gitu nanyanya. Maka barang siapa adalah segala perkara itu sifatnya, niscaya adalah aku itu mengasihi baginya. Artinya kayak sifat tadi, ngasih orang miskin, ngasih anak yatim, zikir siang dan malam, kayak gitu sifat kita. Apa kata Allah? Dan adalah aku, ya, mengasihi baginya. Lalu jaminannya apa? Apabila meminta ia daripadaku suatu, niscaya aku beri akan dia. Itulah sudah menjadi kekasih Allah. Dia minta tak kasih. Maka Bapak Ibu, ya, ini nggak sembarangan. Dan wali-wali Allah itu nggak sembarangan minta. Kadang pun takut malah. Dan kita diingatkan, hati-hati kalau kita meminta selalu dikasih. Itu malah diingatkan. Jadi kalau orang nanti udah sampai gini, dia malah malu minta sama Allah. Makanya kaji wali itu sebagian dia tak mau mendoa. Karena apa? Hatinya merasa ya dia itu mengingatkan Allah dan itu tidak pantas. Jadi apa? Ya udah terserah. Allah yang ngatur aku, Allah yang nyiptakan aku, dia yang lebih tahu dengan diriku. Diserahkannya saja. Karena udah sampai di situ hatinya. Kita jangan ikut-ikutan, Bu. Sakit, Allah Maha tahu. Kalau katanya baik-baik, kadang sakit-sakit, boleh Ibu kayak gitu. Jangan ngomel, itu aja. Apa-apa pun boleh. Silakan, Pak. Kalau mau latihan, takutnya nanti ya kan? Tak sembuh-sembuh lewat seminggu, mati aja lagu. Ngeluh. Tak tahan kita kan? Kalau belum makom kita, ya jangan coba. Kadang sudah berobat pun tak baik, tak sabar. Udah berobat lah begini begitu, tak sembuh juga. Ngeluh, tadbir.
Hamba Allah yang lurus tuh nggak ada tadbir lagi. Ya, kok nggak ada itu? Kok hujan ya? Kok panas ya? Nggak ada lagi. Apa? Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Sudah, serahkan. Mau hujannya Allah, engkau yang punya hujan. Mau panasnya Allah, engkau yang punya panas. Dah. Apa kita buat ketika hujan? Buatlah. Apa kita buat ketika panas? Buatlah. Panas hujan itu urusan Allah. Kita menghadapi itu bagaimana? Siapkan mental. Siapkan hati dalam menghadapi apapun dia peristiwanya. Itu namanya tidak ada tadbir. Jadi tadbir itu masih ngatur-ngatur. Masih belum nerimo, belum ridho. Nah, kita perlu latihan seperti itu ya. Lalu apa? Ini terakhir, ya. Dan adalah aku yang memberi lagi yang amat murah. Akulah yang maha pemberi, akulah yang maha pemurah. Jadi kalau Allah maha pemberi, maha pemurah, jangan sampai tak minta. Ya, sombong nanti kita. Karena apa? Tingkatan kita mesti masih minta, masih mohon. Mohonlah. Nah, wallahu a'lam.